Salam satu nyali, Wani. Halo dulur-dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada, senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021. BRI Liga 1, jika Aji Santoso dipecat Persebaya, siapa penggantinya? Performa Persebaya Surabaya yang dibawa harapan memunculkan wacana pemecatan sang pelatih Aji Santoso. Terdapat kelompok supporter Persebaya yang menilai pelatih berusia 51 tahun itu gagal membawa timnya meraih hasil yang diharapkan. Tim berjulukan Bajul Ijo itu mengakhiri seri pertama BRI Liga 1 2021/2022 dengan hasil yang jauh dari harapan. Mereka kini menduduki peringkat ke-12 klasemen sementara dengan raihan 6 poin hasil 2 kali menang dan 4 kali kalah dalam 6 pertandingan. Persebaya bahkan berstatus sebagai tim dengan pertahanan paling buruk. Tim asal kota pahlawan tersebut telah kebobolan 12 gol. Artinya, rata-rata mereka kebobolan 2 gol dalam setiap pertandingan. Masalah lini belakang Persebaya beragam. Satu di antaranya adalah kurang disiplinnya para pemain bertahan. Pelatih Aji Santoso mengakui bahwa kebanyakan gol yang bersarang ke gawang timnya merupakan hasil kesalahan pemainnya sendiri. Lalu, tim berjulukan Bajul Ijo itu sempat mengalami krisis pemain bertahan. Dua nama, yakni bek kanan Koko Ariaraya dan kiper Satria Tama, sudah absen sejak pekan pertama akibat cedera panjang yang membekap mereka. Belum lagi, nama-nama lain yang juga mendapat panggilan timnas Indonesia seperti Hernando Ari Sutaryadi, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Absennya nama-nama ini menggerus kekuatan Persebaya. Bek asing Ali Sesai juga masih belum menampilkan performa konsisten. Dia bahkan sempat diparkir saat timnya kalah 0-1 dari Bayangkara FC di pekan keempat. Terakhir, pemain jebolan Liga Inggris itu mengalami cedera saat Persebaya Surabaya takluk dari PSIS Semarang di pekan ke-6. Situasi ini sempat membuat nama Aji didesak mundur oleh supporter Persebaya Surabaya, bonek. Tagar Aji di media sosial juga menggema saat kalah menelan 2 kekalahan beruntun dari PSM dan Bayangkara. Beruntung, Persebaya mampu menekuk PSS Sleman dengan skor 3-1 di pekan kelima. Ini kita Bruno kenapa lambat sekali Bruno? Oh, dia tambah kecepatannya Bruno, dioper tidak. Bintang 5 sangat tidak egois. Tapi, laga terbaru saat kalah 2-3 dari PSIS membuat nama Aji Santoso kembali mendapat tekanan dari bonek. Menelan 4 kekalahan dari 6 pertandingan sudah tentu hasil yang buruk untuk tim sebesar Persebaya. Masalahnya, siapa penggantinya jika Aji Santoso hengkang, entah dipecat manajemen Persebaya atau memilih mundur. Nyaris tak ada nama yang layak untuk menggantikannya dalam situasi seperti ini. Seorang tokoh bonek, Jovan Tridianto, mempertanyakan hal itu jika pelatih asli Malang itu benar-benar memilih pergi. Meski diliputi hasil minor, Persebaya arahan Aji tetap mampu menunjukkan peningkatan permainan. Bukannya Asrul presiden Persebaya, yang bilang target Persebaya bukan juara. Kenapa Aji Santoso disuruh keluar? Aji Santoso tetaplah legenda Persebaya sejak saya masih kecil, tulis pria yang akrab disapa Yo itu dalam akun Instagram @juberengsek. Aji Santoso memang istimewa di mata bonek. Dia merupakan kapten tim saat Persebaya merengkuh trofi Liga Indonesia tahun 1996 sampai tahun 1997. Saat berkarir sebagai pelatih, dia memilih menangani Persebaya 1927 dalam kondisi dualisme. Aji membawa tim Bajul Ijo menduduki puncak klasemen sampai pekan ke-18 LPI 2011 sebelum akhirnya kompetisi dihentikan karena ilegal. Dia juga menjadi pelatih pengganti di Liga 1 2019 dalam kondisi Persebaya terseok-seok. Dari peringkat ke-9 klasemen sementara saat Aji masuk, Persebaya kemudian dibuatnya melesat ke posisi runner-up klasemen akhir di bawah Bali United. Saya ingin menghargai Aji sebagai sosok yang berjasa buat Persebaya. Lagi pula, perlu proses untuk membuat Persebaya kembali bersaing di papan atas. 6 pertandingan itu waktu yang sebentar dan tidak bisa jadi patokan, kata Yo kepada Mimin. Saya tidak ingin terjebak pada wacana pemecatan Aji Santoso. Menurut saya, kinerja sudah bagus dengan permainan yang semakin membaik perlu waktu.
Aji sudah cocok dan paham karakter Persebaya, Imbuhyo. Tapi, menjadikan status Aji Santoso yang merupakan legenda hidup klub sebagai alasan bertahan tentu kurang tepat. Sehebat apapun seorang pelatih, supporter akan menuntutnya untuk memberi prestasi kepada tim kebanggaannya. Pertanyaan masih kembali ke kondisi jika Aji Santoso pergi, siapa penggantinya? Aji adalah sosok yang amat mafhum dengan karakter khas Persebaya. Tentu dia memerlukan proses untuk bisa membawa Persebaya naik ke papan atas. Tokoh bonek lainnya, Andi Peci, juga mempertanyakan suara kelompok bonek yang menuntut Aji hengkang dari Persebaya. Tak perlu bikin tagar Ajiut, Aji bawa Persebaya jadi runner-up kompetisi sebelumnya. Secara umum ini murni kebijakan Azrul Ananda sebagai presiden klub. Jikapun Persebaya harus degradasi, terima dengan apa adanya. Biasa saja, tulisnya dalam akun Twitter @AndiPeci. Siapa penggantinya? Senada seperti Yo, pernyataan Andi Peci itu cukup beralasan mengingat Azrul Ananda, sang presiden klub, telah mengungkapkan bahwa Persebaya tidak memasang target juara di musim ini. Ini makanya saya selalu bilang ekspektasi saya kepada tim itu mungkin tidak akan terlalu menuntut seperti kalau liga-liga normal. Misalnya tahun 2020 jelas-jelas targetnya waktu itu jelas. Dan kita segalanya manajemen waktu itu udah kita all out ini. Kita akan ngejar yang terbaik. Tapi situasi seperti ini kan extraordinary. Kita kan tetap tidak tertutup kemungkinan misalnya tengah musim tiba-tiba separuh tim tidak bisa main. Itu kan kita harus selalu ingat bahwa itu masih mungkin terjadi. Jadi ya saya yakin coach dan Mas Chandra dengan coach Aji dan semua jajaran pelatih sekarang sudah mengoptimalkan tim sebaik mungkin. Toh di saat yang lain nggak latihan, Persebaya masih latihan. Jadi kita tim yang paling siap mungkin seharusnya. Jadi tinggal menunggu jadwalnya saja. Tapi kalau melihat dari 18 klub, kita salah satu yang paling siap seharusnya. Menariknya, keterpurukan Persebaya diimbangi dengan berstatus sebagai tim dengan produktivitas gol tertinggi di BRI Liga 1 dengan telah mencetak 10 gol. Raihan itu disamai oleh Bayangkara yang berstatus pemuncak klasemen sementara. Kendati demikian, Aji Santoso menyadari bahwa sektor pertahanan adalah sisi terlemah yang dimiliki oleh timnya saat ini. Dia berjanji akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sisa 28 pertandingan BRI Liga 1. Pasti masih ada evaluasi, karena kemarin kami masih saja kebobolan, itu yang akan kami evaluasi dalam beberapa pertandingan ini. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di pertandingan berikutnya. Yang ingin saya benahi di sisi pertahanan, karena setiap pertandingan kami tidak pernah clean sheet, selalu kebobolan, ungkap Aji Santoso. Perbaikan utama kami dalam sisi pertahanan. Dengan evaluasi yang selalu kami adakan, jujur ada perkembangan pemahaman dari pemain. Harapannya dengan begitu kita bisa menjaga konsistensi setelah menemukan permainan terbaik, tutup pelatih berlisensi AFC Pro itu. Oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen and share video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.